Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur kita bisa berada di penghujung hari di bulan Januari, tanggal 31 Januari 2026. Saya sangat bersuka cita bisa terus menemani saudara dalam renungan malam yang saya buat ini hari demi hari. Biarlah kita terus menatap masa depan dengan Tuhan dan memiliki sikap hati yang benar sehingga masa depan kita cerah bersama Tuhan kita. Dan hari ini untuk mengakhiri renungan malam dengan tema menatap masa depan di bulan Januari ini, kita akan belajar dengan judul Optimis Memandang Masa Depan. Kita akan membaca dalam ayat yang dicatat dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini ayat tentunya yang ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa yang menulis hampir 2/3 kitab dalam Perjanjian Lama, dan Paulus itu orang yang tidak pernah takut dengan tantangan dan perjuangan hidup yang harus dihadapi di masa depan. Karena itulah Paulus menyatakan kepada jemaat di Filipi bahwa dia itu bersyukur kepada Tuhan untuk pelayanannya dan juga untuk kebaikan hati jemaat di Filipi. Dia bersyukur untuk semua pemberian yang telah diberikan kepada Paulus secara finansial dan juga dukungan spiritual. Dan Paulus menyatakan dia melakukan itu bukan karena ia ingin meminta-minta, tapi karena Paulus biar mereka juga diberkati dengan pemberian mereka dan berkat itu akan berbalik kepada mereka. Dan Paulus menyatakan dia melakukan itu bukan karena kekurangan, karena dia tahu apa itu kelaparan, apa itu kelimpahan. Dia mengerti segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi dirinya. Dan dalam ayat tadi Paulus menyatakan apapun yang dia lakukan dan kerjakan, dia bisa melakukannya bersama Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Ini adalah sikap hati yang patut kita teladani sebagai orang-orang percaya, bahwa kita itu harus optimis dalam memandang masa depan. Tentunya lawan dari optimis adalah pesimis. Optimis itu orang yang selalu berpikir yang positif untuk berpikir kemajuan apa yang bisa dia capai di masa depan di bidang dan usaha yang digeluti oleh orang tersebut. Nah, dalam mengakhiri renungan malam di bulan Januari ini dalam tema menatap masa depan, mari kita memiliki sikap hati yang optimis dalam hidup kita, bahwa sebagai orang percaya kita tahu masa depan kita itu indah. Masa depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 kita sudah belajar itu beberapa hari yang lalu. Lalu kita juga harus percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Amsal 23:18. Ini juga sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Lalu sikap optimis lain lagi yang perlu kita miliki adalah kita tahu bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang percaya. Roma 8:28. Kehidupan orang percaya tidak ada yang kebetulan. Kebetulan itu adalah kosakata manusia yang tidak maha tahu. Tetapi di hadapan Tuhan kita semua sudah diatur dan Tuhan bekerja di dalam segala hal. Termasuk untuk situasi yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana. Dan rencana itu adalah mendatangkan kebaikan. Inilah sikap optimis yang perlu kita miliki dalam menatap dan memandang masa depan kita. Biarlah kita melangkah dan menatap hari-hari kita ke depan, khususnya di tahun 2026 ini, bahkan di tahun-tahun selanjutnya, dengan sikap optimis. Orang yang optimis akan selalu diberikan jalan oleh Tuhan untuk bisa menang dalam pergumulan, untuk bisa sukses dalam hidup ini, dalam hidup kita dan hidup keluarga serta komunitas kita bersama. Puji Tuhan, kiranya renungan malam yang saya buat di sepanjang bulan ini memberkati kita semua. Sekali lagi, kalau saudara diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada semua orang
share forward kepada banyak grup-grup yang saudara miliki, biar mereka juga diberkati. Dan mari kita sama-sama belajar firman Tuhan, makin giat melakukannya, karena ini hal yang penting dalam hal mempersiapkan masa depan kita, yaitu firman Tuhan yang menuntun langkah kita semua. Selamat beristirahat dan selamat menikmati tidur saudara. Biar Tuhan menyertai kita. Kita akan berjumpa lagi esok dengan tema yang baru tentunya di bulan Februari. Tema yang makin exciting, yang akan terus melengkapi kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.